Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hai, dengan saya Nur Anita Diastuti kembali setelah mereview part 1 until 6 dari sebuah buku Dynamic Assessment for Practice. Kali ini saya akan mereview kembali part 7 mengenai penggunaan penilaian dinamis pada anak usia sekolah. Oke, untuk materi kali ini mengenai penilaian dinamis atau dynamic assessment pada anak usia sekolah, yaitu ruang lingkupnya model umum penilaian psikologis untuk membahas bagaimana model ini dapat diterapkan di anak-anak sekolah. Penilaian di sekolah atau dalam kaitannya dengan kurikulum sekolah harus diintegrasikan dengan informasi yang didapat dari berbagai sumber, yang semuanya harus bergantung pada kemampuan siswa untuk belajar dan untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah pengajaran di kelas. Oke, kontribusi penilaian dinamis dalam pendidikan yang pertama yaitu untuk sebagai sarana atau penyediaan informasi yang mengoptimalkan kesesuaian antara siswa dan tugas yang harus mereka lakukan. Jadi di sini informasi pun harus optimal dan harus disesuaikan antara tugas dan siswa. Yang kedua, guru akan semakin diminta untuk memenuhi kebutuhan individu anak-anak dengan latar belakang dan kebutuhan yang sangat beragam. Di mana kita ketahui setiap anak memiliki latar belakang keluarga, kebutuhan personalnya itu tidak bisa disamakan. Dalam penilaian dinamis, kita memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga, sumber informasi yang memfasilitasi kemampuan pengaturan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemampuan asesor atau penilai untuk memberikan informasi yang dapat diterapkan secara berguna dan bermakna dalam pengaturan pendidikan. Dan kemampuan siswa akan berfungsi dengan baik dalam pengaturan pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sebenarnya prosedur penilaian dinamis dalam kehidupan sekolah atau untuk anak-anak sekolah. Penilaian dinamis nantinya akan ditentukan oleh sifat interaktifnya dan kemampuan untuk melihat secara langsung pada daya tanggap peserta didik terhadap intervensi yang digunakan selama berlangsungnya penilaian. Di sini yang pertama, prosedurnya adalah model generik yang dapat berfungsi sebagai overlay untuk penilaian dalam kaitannya dengan hampir semua konten kurikulum untuk siswa dari berbagai usia. Ini yang disebut dengan kurikulum berbasis penilaian dinamis atau CBDA, Curriculum Based Dynamic Assessment. Yang kedua, prosedur ini dirancang untuk menyaring kelompok siswa ukuran kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau kita lihat usianya yaitu sekitar 6 sampai 10 tahun. Ini adalah modifikasi dari Daes and Nigleri pada tahun 97 mengenai Cognitive Assessment System. Maka judul prosedurnya ini adalah CIS atau GDAP atau Cognitive Assessment System. GDAP itu adalah Group Dynamic Assessment Procedure. Prosedur yang ketiga, dengan cara mengidentifikasi siswa berbakat dari latar belakang budaya. Porsi dinamis dari pendekatan ini merupakan modifikasi dari Nigleri Nonverbal Ability Test atau NNAT pada tahun 97. Penilaian dinamis berbasis kurikulum. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada prosedur. Yang pertama ini tadi ada 3 prosedur. Yang pertama, kedua, ketiga. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai Curriculum Based Dynamic Assessment atau in Indonesia penilaian dinamis berbasis kurikulum. Pendekatan umum yang dapat menggabungkan hampir semua konten spesifik atau terkait dengan domain apapun. Pengembangan pendekatan ini merupakan upaya seorang pengajar untuk memaksimalkan hubungan antara penilaian dan instruksi apa yang sudah diberikan ke siswa. Instruksi tugas dalam artian. Penilaian berbasis kurikulum telah meningkat popularitasnya terkait dengan kurikulum. Karena itu, kurikulum akan bagus jika menggunakan contoh representatif dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, Curriculum Based Assessment itu akan menanggapi pertanyaan apa dan apa yang diketahui pelajar, apa yang tidak diketahui pelajar, apa langkah instruksional selanjutnya. Jika ini dapat didefinisikan, tidak semua konten akan tersusun rapi. Ini adalah langkah-langkah pertama yang penting dalam mendiagnosis terkait masalah-masalah di sekolah.
CBDA ini dimulai dengan pemilihan konten kurikulum yang relevan dan konstruksi CBA yang sesuai digunakan sebagai pretest dan posttest. Jadi di sini penilaian berbasis dynamic assessment ini harus berlandaskan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Di sini antara penilaian dan instruksi-instruksi tersebut harus jelas dan harus melihat bagaimana latar belakang siswa yang dimiliki setiap anak itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah dengan cara mendiagnosis masalah-masalah yang ada di sekolah. Bagaimana cara melakukannya? CBDA ini memiliki komponen dinamis pada langkah ini, menerapkan pretest, intervensi, lalu tes ulang dengan format masuknya intervensi bahwa tuntutan pengolahan tugas yang dipilih dalam kaitannya dengan kemampuan proses belajar. Dalam artian di sini kemampuan siswa dalam melakukan proses belajar. Dalam model kami atau model ini, penggambaran proses dari tugas dan pelajar hampir identik dan dianalisis untuk menentukan tingkat kecocokan atau ketidakcocokan. Ini adalah tingkat dan sifat ketidakcocokan yang menjadi ciri masalah belajar dalam pribadi individu masing-masing. Mendefinisikan karakteristik pendekatan diagnostik untuk penilaian dinamis adalah dengan cara memasukkan intervensi dalam proses penilaian. Jadi seorang guru itu harus melakukan intervensi dalam proses penilaian karena setiap anak itu memiliki tuntutan pengolahan tugas yang berbeda. Jadi proses ini akan dinilai apakah cocok atau tidak cocok dan nantinya akan dianalisis. Proses keseluruhan dalam melaksanakan CBDA mencakup langkah-langkah. Yang pertama yaitu prosesnya, tentukan area konten dan bagaimana ini akan dinilai dalam pretest dan pretest. Misalkan membaca atau membaca ini dilakukan secara berulang-ulang atau running record. Yang kedua, lakukan analisis proses dari area isi. Proses apa yang menuntut hal ini dalam pelajar. Jadi di sini proses ini akan dianalisis dari area isi materi yang akan diberikan. Selanjutnya, melakukan analisis proses peserta didik berdasarkan apa yang sudah dipelajari sampai saat ini dari mulai observasi, wawancara, review file, dan administrasi prosedur lainnya. Proses yang keempat yaitu dengan intervensi desain yang relevan dengan area konten yang tertentu, yang sudah ditentukan. Selanjutnya, proses terakhir adalah mengelola CBDA menggunakan format pretest, intervensi dan retest. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita pertimbangkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek perhatian. Ada dua buah aspek proses perhatian, yaitu fokus dan selektivitas. Fokus ini lebih menyangkut kepada kemampuan pelajar untuk mempertahankan perhatian pada sesuatu hal. Dan selektivitas menyangkut kemampuan pelajar untuk menghambat reaksi terhadap rangsangan yang bersaing untuk melakukan tindakan yang lainnya. Jadi selektivitas itu bagaimana dia tetap bertahan dalam fokusnya. Kemampuan pelajar untuk memperhatikan hubungan dengan banyak hal, termasuk kecenderungan neurologis pelajar yang menggunakan pengalaman sosial, budaya, dan keluarga, menggunakan sifat stimulus dari target dan juga sifat-sifatnya, kekuatan dan karakteristik bersaing dengan rangsangan yang diberikan. Pelajar harus mengembangkan kesadaran tentang permulaan kehilangan perhatian dan kemudian mengembangkan strategi untuk melibatkan kembali. Intervensi dan perhatian juga dapat mengatasi sifat persepsi tugas menggunakan cara menangkap perhatian pembelajar. Misalkan, saya mengenalkan siswa dengan cara menyoroti apa yang penting untuk pemberitahuan atau pengumuman khusus, penggunaan kontras dan kebaruan, dan memanipulasi gerak tubuh dan suara. Yang kedua yang difokuskan dalam prosesnya yaitu mengenai persepsi. Seperti dijelaskan oleh Luria pada tahun 73, persepsi adalah proses aktif yang meliputi pencarian elemen terpenting dari informasi. Perbandingan antara yang satu sama lain membuat hipotesis mengenai makna informasi secara keseluruhan dan verifikasi informasi. Hipotesis dengan membandingkan fitur asli dari objek yang akan dirasakan. Persepsi kemudian melampaui deteksi stimulus dan meletakkan dasar untuk kognisi.
mengenai persepsi ini, penilai dapat mengkomunikasikan kebutuhan untuk memperhatikan fitur stimulus kepada pelajar dan untuk membantu pelajar mencatat fitur-fitur khusus yang relevan dengan meningkatkan arti penting dari fitur ini. Penilai juga dapat memfasilitasi kemampuan siswa untuk menghubungkan persepsi dengan kegiatan sebelumnya atau pengalaman sebelumnya dan pengetahuan dasar yang dimiliki siswa, sehingga dapat berkomunikasi mengenai pentingnya presisi secara detail. Penilai perlu didorong penggunaan strategi yang relevan bagaimana memilih strategi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pelajar untuk membandingkan, memproses, dan melanjutkan aktivitas. Yang ketiga, mengenai memori. Memori menurut Flavel pada tahun 85 didefinisikan sebagai penyimpanan semua produk dan pencapaian perkembangan kognitif seseorang hingga saat ini. Aktivitas penyimpanan yang memasukkan informasi ke dalam memori sementara dan aktivitas pengambilan memulihkan informasi dari memori. Di sini ada 3 jenis memori: short term memory atau memori jangka pendek, proses bekerja atau working, dan yang terakhir adalah proses jangka panjang atau long term memory. Intervensi untuk ingatan sekali lagi dapat melibatkan komunikasi kepada siswa bahwa ada kebutuhan untuk mengingat dan melakukan sesuatu untuk meningkatkan ingatan. Jadi adanya aktivitas supaya ada sesuatu yang dilakukan. Penilai dapat mencoba menginduksi beberapa keterkaitan emosional, misalnya dapat melalui perhatian dalam menyajikan materi, kita harus bagus penyampaian materi di kelas, atau melalui asosiasi dengan konten yang syarat emosi, misalkan melihat dengan film-film, atau dengan memfasilitasi kesadaran hubungan yang bermakna dalam materi yang akan diingat. Selanjutnya mengenai bahasa. Bahasa ini juga penting dalam proses pembelajaran menggunakan dynamic assessment. Dimensi bahasa adalah isi, bentuk, dan fungsi. Ini merujuk pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh pelajar, seperti kata-kata yang digunakan dalam dikonsep untuk dikomunikasikan atau kontennya, sintaksis atau urutan pengungkapannya, dan kegunaan atau fungsinya bahasa. Ini akan mendefinisikan bahasa sebagai integrasi dari dimensi-dimensi untuk memandu tindakan baik dengan objek maupun dengan orang. Intervensi penting lainnya untuk mudah dilakukan selama asesmen dinamis adalah model self-talk. Jadi self-talk ini adalah berbicara dengan dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ini juga bergantung pada tugas-tugas yang diberikan. Penilai dapat memberikan peragaan untuk anak dan harus selalu disertai dengan verbalisasi dan berpikir keras tentang tindakan yang terlibat dalam solusi tugas. Anak-anak tidak boleh berkecil hati untuk menggunakan self-talk. Mereka yang malu menggunakan hal ini dikatakan bahwa penilai merasa terbantu untuk berbicara untuk mengerjakan sesuatu yang menantang. Jadi di sini tetap guru atau penilai harus memancing anak untuk dapat berbicara pada dirinya sendiri, karena ini adalah sesuatu yang menantang. Yang kelima yaitu penalaran. Meskipun ada tumpang tindih yang signifikan antara bahasa dan penalaran, kategori ini mengacu terutama pada pengembangan fungsi mental yang lebih tinggi atau secara analitik, pemikiran representasional. Ini secara khusus mencakup kemampuan penalaran seperti penalaran analogis, sebab akibat, dan inferensial. Kemampuan ini sangat-sangat bergantung, meskipun tidak secara eksklusif, tapi bergantung pada bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi dalam banyak kasus, penguasaan bahasa relevan dalam tugas yang tinggi. Jadi bagaimana penggunaan bahasa yang bagus ini ada hubungannya dengan tingkat penugasan yang tinggi dan dianggap sebagai bagian terpenting dari basis pengetahuan individu. Misalnya, penilai dapat membimbing penyelidikan dalam sebuah istilah. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika, atau dapatkah Anda memikirkan alasannya dan kemudian menanggapi dengan mungkinkah itu terjadi? Bagaimana menurut Anda? Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dalam memancing penalaran siswa. Yang keenam yaitu metakognisi atau perencanaan. Luria pada tahun 66 menciptakan niat, menyusun rencana dan program tindakannya, memeriksa kinerjanya dan mengatur perilaku agar sesuai dengan rencana dalam program ini. Itu yang disebut dengan metakognisi. Akhirnya, dia memverifikasi aktivitas sadarnya lalu membandingkan efek dari tindakan dengan niat aslinya. Jadi meng-cross-check apakah efek
dari tindakan itu sudah berhubungan dengan niat awalnya dan mengoreksi kesalahan yang dia buat. Jadi perencanaan itu sebetulnya rumit dan mungkin mental yang paling manusiawi. Perencanaan adalah aspek metakognitif atau eksekutif dari pemrosesan mental. Proses perencanaan atau pemecahan masalah biasanya melibatkan langkah-langkah pengenalan masalah, bagaimana mendefinisikan masalah, penentuan bahan, operasi, lalu kita harus melakukan urutan langkah-langkah yang akan dibutuhkan untuk membuat solusi tersebut, lalu harus menentukan strategi yang tepat dari masalah yang diberikan, lalu mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat, dan mengevaluasi, lalu terakhir kita harus menyesuaikan rencana dalam menghadapi umpan balik ini. Kemampuan untuk terlibat dalam proses perencanaan membutuhkan pengembangan pengaturan diri dari pihak pelajar, dan ini difasilitasi oleh penyediaan umpan balik yang diuraikan dalam dorongan dan verbalisasi pelajar, dan kemungkinan juga tidak hanya verbal namun juga melalui proses visualisasi. Di sini fungsi metakognitif ini sangat penting, diantaranya yaitu fleksibilitas. Ini melibatkan kemampuan untuk menghasilkan solusi alternatif. Saya bisa menjelaskan seperti ini. Ketika saya mempunyai masalah dan saya menemui ada 10 siswa, saya tidak memaksakan 10 siswa ini memiliki cara atau solusi yang sama dalam menyelesaikan masalah. Ini fleksibel tergantung pola pikirnya masing-masing. Ketika kita memiliki solusi alternatif dari berbagai masalah, itu akan lebih baik. Dan ini yang diharapkan untuk memancing metakognisi atau kemampuan metakognisi dari siswa, sehingga dapat menghasilkan solusi alternatif yang original. Oke, ini ada beberapa pertanyaan atau kita bisa masuk ke dalam ruang lingkup untuk melihat perhatian atau minat siswa. Yang pertama, bagaimana karakteristik keadaan minat anak, seberapa konsistennya ini. Yang kedua, bagaimana anak mengelola perhatian secara selektif, faktor apa yang mempengaruhi perhatian anak, bagaimana anak membagi sumber daya ketika perhatian terbagi dibutuhkan, sampai berapa lama anak dapat mempertahankan perhatiannya, dan bagaimana ini berinteraksi dengan konten dan lingkungan. Ini adalah beberapa acuan untuk melihat perhatian dari anak. Yang kedua, bagaimana kita mengelola persepsi anak. Yang pertama, menggunakan arahan apakah anak akan memperoleh makna dari pengalaman perseptual ini, bagaimana efisiensi pengalaman persepsi ini akan diproses, apakah ada perbedaan modalitas, bagaimana seberapa baik anak mencatat ciri-ciri khas mengenai sesuatu secara detail, seberapa baik anak mendeteksi pola-pola yang kita berikan, dan apakah anak menunjukkan strategi persepsi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, untuk mengecek memori anak, yaitu seberapa jauh memori kerja anak, seberapa pulih anak dari ingatan, seberapa baik pemulihan anak dari ingatan jangka panjangnya, seberapa baik anak memindahkan informasi dari yang pendek menjadi ingatan jangka panjang, apakah anak menunjukkan strategi ingatan yang tepat, dan apakah ada perbedaan modalitas. Dari segi bahasa, kita bisa memahami yang pertama seberapa baik anak sudah memahami bahasa yang kita berikan atau kemampuan bahasa mereka, seberapa berkembangkah bahasa ekspresif anak, seberapa tepatkah pragmatik anak, apakah fungsi bahasa yang digunakan anak dalam pembelajaran, dan apakah ada masalah terkait suara dan artikulasi yang memerlukan rujukan. Untuk penalaran, apakah anak menunjukkan bukti penalaran analogis? Nah, ini kita bisa melihat fokus untuk melihat sisi penalaran siswa. Seberapa baik anak menggunakan hubungan sebab akibat? Apakah anak menggunakan penalaran inferensial? Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam pemrosesan metakognitif. Kita harus melihat seberapa baik anak mengenali atau mendefinisikan masalah yang kita sampaikan, seberapa baik anak menentukan strategi yang relevan dan akhirnya menerapkan strategi itu, seberapa efektif pengaturan diri anak, dan seberapa baik anak mengevaluasi kembali serta menyesuaikan kinerja sesuai dengan rencana awal, sehingga akhirnya anak menemukan hasil atau solusi yang dia miliki atau yang original atau solusi alternatif. Oke, setelah kita bahas metode yang pertama, selanjutnya adalah metode dinamis assessment yang kedua dalam tingkat anak sekolah dasar.
Di sini yang kedua yaitu kita move on dari yang pertama ya, kita masuk ke yang kedua, menggunakan sistem penilaian kognitif atau dinamis kelompok. Prosedur penilaian ini menggunakan metode CAS atau GDAP yang dirancang oleh Leeds and Greenberg pada tahun 97 sebagai alat evaluasi proyek tindak lanjut Cognitive Enrichment Network. Ini kita singkat menjadi COGNET. COGNET ini didirikan atas prinsip-prinsip pendidikan kognitif yang berakar terutama pada karya Frosten dan teman-temannya. Tujuannya adalah untuk menargetkan proses dasar yang terkait dengan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkat sebagai hasil dari pengalaman dan program ini. Jadi ini lebih ke dalam adanya pengalaman pembelajaran di kelas. DES atau Negri Cognitive Assessment System yang didasarkan pada teori neuropsikolog Rusia Alexander Luria dipilih sebagai model inti yang sesuai. Karena mengapa? CAS ini dirancang untuk administrasi individu A dan merupakan prosedur normatif yang terstandarisasi, jadi per individu. Maka perlu dilakukan modifikasi yang akan memungkinkan administrasinya untuk kelompok anak-anak seukuran kelas dan menambahkan intervensinya untuk mengubah menjadi pendekatan penilaian dinamis. Ada beberapa subtes tertentu yang melibatkan tugas-tugas. Yang pertama menggunakan receptive attention. Ini tugas pembatalan yang biasanya digunakan untuk menilai perhatian individu dari segala usia. Ada 2 bagian, masing-masing 1 lembar latihan. Kedua bagian melibatkan pasangan huruf. Untuk siswa yang muda kita menggunakan gambar atau wajah. Tugas yang pertama yaitu mencoret semua pasangan yang memiliki huruf yang terlihat sama. Jadi silakan coret huruf-huruf yang kelihatannya sama. Tugas yang kedua adalah mencoret semua pasangan yang memiliki huruf yang bunyinya sama. Siswa akan diperintahkan untuk menyelesaikan selama 60 detik dengan skor yang dipakai adalah jumlah yang benar dikurangi dengan kesalahan. Yang kedua menggunakan verbal simultan. Pada cara ini siswa menerima buklet 16 halaman dengan 6 gambar geometris pada setiap halamannya. Atau untuk yang lebih mudah, gambar figural. Siswa mencoret gambar yang ada di halaman sesuai dengan petunjuk yang dibaca oleh asesor. Misalkan, berilah tanda X pada gambar bujur sangkar dalam segitiga di sebelah kiri lingkaran. Tiap arah dibaca 2 kali tiap soal. Pastikan untuk melanjutkan dengan jelas dan perlahan untuk mengurangi beban memori. Jadi perintahnya ini dilakukan secara perlahan dan sangat jelas. Kita harus memberikan penekanan bahasa yang baik. Skor adalah banyaknya item yang dijawab dengan benar tanpa dikurangi oleh kesalahan. Selanjutnya, strategi yang ketiga menggunakan kode yang direncanakan. Ini akan melibatkan 2 bagian dengan 1 halaman latihan untuk masing-masing. Misalkan kita kode A, huruf A, XO, B, OX, C, XX, dan D, OO di bagian atas halaman. Lalu siswa harus menyalin kode itu ke dalam ruang kosong dalam huruf dan urutan yang diatur ulang di seluruh halaman. Jadi siswa akan menyalin ulang kode-kode itu dalam halaman yang lain. Kodenya disusun ulang untuk bagian kedua dan penempatan ruang dibuat lebih kompleks. Siswa diminta untuk menyalin sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik. Skor yang digunakan adalah jumlah yang benar dikurangi dengan kesalahan dari total. Selanjutnya, yang keempat adalah strategi pengingat kata. Siswa mengulang urutan kata yang tidak berhubungan dengan panjang yang lebih panjang dibacakan oleh asesor. Jadi siswa akan mengulang kata-kata yang tidak berhubungan dengan panjang yang lebih panjang. Jadi yang kata-kata yang tidak sesuai. Penilaian ada 2 poin dalam pengulangan yang tepat dan 1 poin untuk penyertaan semua kata yang benar tetapi dalam urutan yang tidak tepat. Setiap sesi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Bergantung pada keadaan ruang kelas dan siswa, sesi akan diminta dijadwalkan dengan tarif maksudnya dengan waktu kisaran waktu 1 atau 2 hari. Ini harus dilakukan untuk meminimalkan gangguan dalam penjadwalan yang reguler. Jadi kita tidak bisa mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas yang biasa. Pada sesi 1 dan 2 semua dilakukan pretest. Namun pada sesi 3 kita harus melakukan intervensi perhatian dan reseptif, lalu kita lakukan post-test mengenai perhatian reseptif ini. Sesi 4 kita melakukan intervensi mengenai verbal simultan dan post-testnya. Sesi 5 mengenai intervensi word series dan post-test.
Di sini kita membutuhkan 5 menit per siswa dan harus di tempat yang tenang kita melakukan tesnya. Yang keenam yaitu intervensi, kode terencana, dan post-test. Jadi ada 6 sesi. Dalam semua kasus, bagian intervensi dimulai dengan mengingatkan siswa tentang pretest dan proses yang akan dibahas. Pedoman intervensi ini diikuti dalam meninjau lembar ini. Setiap sesi mediasi untuk setiap proses harus mengikuti pedoman yang diberikan ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak yang tidak terbahas. Nanti mungkin ada sesi 7B untuk level ini atau untuk chapter ini. Terima kasih sekali lagi kepada dosen pengampu mata kuliah Study Dynamic Assessment program doktoral pendidikan matematika yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview buku yang sangat luar biasa, Dynamic Assessment for Practice. Matur nuwun Prof. Dr. Kartono MSI dan Dr. Masurkan MSI. Terima kasih. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.